وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pertama-tama kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan anugerah yang masih senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah nanti juga salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Al-Qur'an yang diamanahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan beliau telah menyampaikan Al-Qur'an tersebut kepada umat manusia, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca pasal yang baru tentang adab-adab membaca Al-Quran, apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang harus kita tinggalkan. Kita baca dulu kitabnya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, faslun fi ba'di ahwalin tukrahu fiha al-qira'atu. Fasal tentang beberapa kondisi yang dimakruhkan di dalamnya membaca Al-Quran. Di sini disebutkan dimakruhkan. Jadi istilah para ulama ini harus kita bedakan. Kadang ada tuhramu, diharamkan. Ada tukrahu, dimakruhkan. Ada ustuhibbah, diistihbabkan, dan macam-macam istilah yang lain. Nah, ini beliau mengatakan tukrahu, dimakruhkan atau dibenci, atau istilah usul fikihnya makruh itu adalah, istilah fikihnya makruh itu apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Artinya lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, karena meninggalkannya dapat pahala. Beliau mengatakan, i'lam anna qira'atal qur'ani mahbubatun 'alal itlaqi illa fi ahwalin makhsusatin ja'a asy-syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha. Wa ana azkurul ana ma hadarani minha mukhtasaratan bihadfil adillati fa innaha masyhuratun. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran sangat dicintai, alal itlaq, secara mutlak. Artinya dalam semua kondisi dan juga semua tempat, situasi, hukum asalnya membaca Al-Quran itu sesuatu yang sangat dicintai dan berpahala di sisi Allah, kecuali
Yang namanya kecuali tentu sedikit. Kecuali, kata beliau, di kondisi-kondisi tertentu yang ada dalil syar'i yang melarang membaca di dalamnya. Jadi ada dalil-dalil syar'i yang melarang, ya, karena yang makruh itu hanya larangan juga. Jadi kalau istilah usul fiqih itu, makruh itu adalah manaha anhu syari' laisa ala wajhil ilzam, ya. Apa yang dilarang oleh syariat tetapi tidak diilzamkan, ya. Larangan tapi tidak ilzam, ya. Tidak ilzam itu artinya apa? Tidak wajib untuk ditinggalkan, namanya ilzam. Kalau haram itu manaha anhu syari' ala wajhil ilzam, apa yang dilarang oleh syariat dan larangannya mengilzamkan, mewajibkan untuk ditinggalkan. Nah, ini definisi dalam usul fiqih. Adapun definisi dalam fikih, haram itu adalah sesuatu yang meninggalkannya mendapatkan pahala dan mengerjakannya mendapat dosa. Itu haram. Ya. Kalau makruh, meninggalkannya dapat pahala, mengerjakannya tidak berdosa. Tapi dia larangan, dalam usul fikih disebut larangan. Manaha anhu syari'. Dilarang untuk ditinggalkan, dilarang untuk dikerjakan, ya. Maka makruh juga sesuatu yang dilarang oleh Allah tetapi tidak berkaitan dengan dosa ketika melaksanakannya. Nama itu yang disebut dengan laisa ala wajhil ilzam. Jadi larangannya tidak sampai tingkat mengilzamkan seseorang. Dan beliau mengatakan, saya akan menyebutkan beberapa di antaranya yang saya ingat, ya, secara singkat dengan tidak menyertakan dalil, ya. Bihadfil adillah. Jadi beliau tidak sertakan dalil karena dalilnya masyhur, ya. Jadi dalilnya nanti bisa dicari di materi lain atau di maudhu' yang lain atau di kondisi yang lain. Beliau menyebutkan hanya beberapa di sini. Ya. Pertama, beliau mengatakan fatukrahul qira'atu fi halatir ruku'i was sujudi wat tasyahudi wa ghairiha min ahwalis salati siwal qiyam. Pertama, dimakruhkan membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an ketika dalam kondisi ruku, sujud, tasyahud, dan kondisi yang lain dalam sholat selain ketika berdiri. Ini dalam sholat, ya. Jadi dalam sholat ada kondisi kita diwajibkan baca Quran, kemudian disunnahkan baca Quran, kemudian dimakruhkan baca Quran ketika kita sholat. Jadi membaca Al-Quran dalam sholat hukumnya ada tiga jenis. Ada kondisi kita wajib membaca Al-Quran, yaitu ketika kita membaca surah Al-Fatihah, wajib baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran, karena bagian dan termasuk rukun dalam sholat, ya, sehingga kalau tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini kondisi wajib baca Al-Quran. Baca Al-Fatihah maksudnya. Kemudian kondisi kedua sunnah, yaitu setelah kita baca Al-Fatihah, kita disunnahkan membaca surah yang lain selain Al-Fatihah, baik yang panjang ataupun yang pendek. Itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau tidak sempat dibaca, artinya sholatnya tidak apa-apa. Ya.
Misalnya ketika kita masbuk, ya, salat imam sudah membaca Al-Fatihah, kita masuk baca Al-Fatihah, ketika kita selesai Al-Fatihah imam langsung ruku, maka kita juga harus ruku walaupun kita belum baca surah, ya, maka salatnya tetap sah. Jadi hukumnya membaca Al-Quran di situ sunnah. Dan ada yang ketiga, yaitu kondisi di mana di dalam sholat kita dimakruhkan membaca Al-Quran. Pertama ketika ruku, ya, karena ruku itu waktu untuk mengagungkan Allah, ya, dan ada zikir khususnya, yaitu Subhana Rabbiyal Azimi. Ada yang menambahkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ya. Ada yang menggunakan doa apa lagi? Doa ruku. Apa doa ruku yang lain? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Apa doa ruku yang lain? Allahumma ghfirli. Ya. Nah, itu ruku. Ya. Jadi dalam ruku tidak atau dimakruhkan membaca ayat. Ya. Kemudian ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, ada doa khususnya. Kemudian ketika sujud, begitu juga ada doanya, Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika tasyahud, ada doa tasyahud. Ketika duduk di antara dua sujud juga, ya, duduk di antara dua sujud. Jadi ini kondisi-kondisi di dalam sholat kita tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Hukumnya makruh. Wa ghairiha min ahwalis salat. Ya. Dan kondisi yang lain dalam sholat. Ya, jadi ada duduk di antara dua sujud, kemudian ada tasyahud, ya, duduk tasyahud, kemudian nanti ketika salam, ya, dan ketika takbir, otomatis takbir, ya. Ini kata beliau. Jadi hukum yang pertama, makruh membaca Al-Quran ketika di dalam sholat, yaitu ketika ruku dan seterusnya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kondisi kedua, wa tukrahul qira'atu bima zada 'alal Fatihati lil ma'mumi fis salatil jahriyati idza sami'a qira'atal imam. Ya. Dan dimakruhkan membaca selain surah Al-Fatihah untuk makmum di dalam salat jahriyah, salat yang bersuara keras, imamnya bersuara keras, namanya salat jahriyah, maghrib, isya dan subuh, ya. Atau salat sunnah malam, ya, salat tarawih, salat lail, ya. Apabila dia mendengar bacaannya imam, ya. Apabila makmum mendengar bacaannya imam, setelah imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah juga. Setelah itu makmum dimakruhkan membaca surah yang lain, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, bahwa disebutkan dalam hadis Nabi, suatu ketika Rasulullah SAW salat bersama para sahabat beliau, kemudian Rasulullah mendengar ada orang yang membaca Al-Quran di belakang, artinya makmum. Beliau mendengar ada makmum yang membaca Al-Quran, ya. Maka setelah sholat beliau bertanya, siapa yang tadi membaca? Maka salah seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, jangan ulangi lagi kecuali Al-Fatihah.
Ya. Jadi kamu jangan mengulangi membaca surah kecuali Al-Fatihah. Ya. Jadi ini hadis yang tegas melarang para sahabat untuk membaca surah ketika mereka menjadi makmum, ya, selain surah Al-Fatihah. Ya. Karena kalau Al-Fatihah berarti itu rukun. Ya. Kemudian dalil yang lain, Rasulullah mengatakan qiraatul imami qiraatul ma'mum. Ya. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Artinya ketika imam membaca, makmum memperhatikan bacaan tersebut dan sudah dihukumi dia juga membaca. Ya. Jadi kalau imam kita membaca jahar, kita tidak perlu membaca surah yang lain karena kita sudah diwakili oleh imam membaca surah tersebut. Kecuali Al-Fatihah kata Nabi. Ya, karena Al-Fatihah itu rukun. Ya. Maka makmum dalam sholat jahriyah, dalam sholat yang jahar, ya, dalam pendapat para ulama yang lebih kuat, mereka mengatakan makmum juga tetap membaca Al-Fatihah. Nah, ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, wa tukrahu halatal qu'udi 'alal khala. Ya. Dan dimakruhkan juga membaca Al-Qur'an ketika duduk di atas khala. Khala itu artinya duduk di atas WC ketika buang air. Ya. Ketika buang air. Ya. Membaca Al-Qur'an ketika buang air tidak dibolehkan atau dilarang. Tapi larangannya dalam kitab ini disebut larangan yang hukumnya makruh. Ya, tidak sampai ke tingkat haram. Ya, karena beliau mengatakan tukrahu. Ya. Ya, karena apa? Karena di dalam WC itu atau di dalam khala itu dilarang, ya, membawa nama Allah atau ayat Al-Quran ke dalam, apalagi membaca. Ya. Tulisan saja tidak boleh, apalagi membaca. Wa fi halatin nu'as, yang keempat, dimakruhkan baca Quran ketika dalam kondisi mengantuk. Dalam kondisi mengantuk. Karena orang mengantuk, kenapa dimakruhkan baca Quran? Karena bacaannya bisa belepotan, ya, bisa kacau. Karena dia tidak fokus. Ya. Makanya orang kalau sudah mengantuk disuruh wudu dulu, baru baca lagi Al-Qurannya, sampai mengantuknya hilang. Atau disuruh memang tidur, ya, disuruh tidur memang supaya kantuknya hilang, nanti bangun baru membaca lagi. Karena itu juga di malam hari kita disuruh tidur supaya nanti bangun di sholat lail bisa membaca Al-Quran dengan fokus. Jadi kalau kita tidak tidur satu malam kemudian sholat lail, nah itu bisa jadi membacanya dalam keadaan mengantuk. Bisa jadi bacaannya akan kacau. Ya, bisa panjang pendeknya, ya, bisa makhrajnya, ya. Nah, bisa juga hilang kalimat-kalimatnya atau hurufnya dan lain sebagainya. Ya, maka ketika mengantuk tidak disarankan untuk membaca Al-Quran. Sebaiknya kantuknya dihilangkan dulu, baru melanjutkan bacaannya. Bagaimana cara menghilangkan mengantuk? Bisa dengan berwudu. Ya.
atau bisa dengan menggerakkan. Kalau kita dalam posisi duduk mengantuk, ya, maka kita berdiri dulu sejenak, gerakkan badan, ya, sampai kantuknya hilang, ya, baru baca Al-Quran lagi. Kemudian selanjutnya wakadza halatul khutbah liman yasma'aha. Begitu pula ketika kita sedang mendengarkan khutbah. Ketika kita sedang mendengarkan khutbah di hari Jumat. Karena mendengarkan khutbah di hari Jumat itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai pengganti 2 rakaat salat zuhur. Artinya wajib didengar. Ya, wajib didengar. Maka barang siapa yang berbicara pada hari Jumat seperti kata hadis Nabi SAW, ya, di mana dari Abi Hurairah disebutkan apabila seorang berbicara pada hari Jumat, ya, ketika khatib sedang berkhutbah, ya, maka dia telah melakukan perbuatan laghun. Dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan siapa yang melakukan perbuatan laghun, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Jadi ketika membaca khutbah atau ketika khatib sedang berkhutbah, kita dilarang untuk berbicara. Liman lam yasma'ha, ini disebutkan bagi siapa yang tidak mendengar suara khatib. Ya. Bagi siapa yang tidak mendengar, bagi siapa yang mendengar suara khatib. Kenapa dikasih keterangan seperti ini? Ya, karena zaman dulu khatib itu ada di depan masjid. Kalau masjidnya luas, ya, orang yang di belakang sana tidak akan mendengar, ya, karena belum ada pengeras suara. Dan orang yang di belakang sana tidak mendengar apa-apa. Maka beliau mengatakan wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahabbu hadza huwal mukhtarus sahih. Ya. Bagaimana kalau jamaah Jumat yang tidak mendengar suara khatib yang berkhutbah? Ya. Bagi yang mendengar, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Nah, kalau zaman kita sekarang kan karena suara, ada pengeras suara, maka seluruh masjid pasti mendengar. Seberapapun banyaknya jamaah, seberapapun besarnya masjid, ya. Karena biasanya akan menggunakan pengeras suara yang sesuai dengan ukuran masjid, ya. Seperti Masjidil Haram yang sekian ribu meter dia punya luas itu, maka ketika khatib berkhutbah semua pasti mendengar, ya. Karena pengeras suara di mana-mana, walaupun kita tidak lihat khatibnya berdiri di mana. Saking luasnya masjid, tapi semua pasti mendengar suara, ya. Bahkan suara khatib di Masjidil Haram bisa didengar di hotel yang jam dinding itu. Di hotel jam dinding itu masih bisa terdengar suara khatib. Padahal di hotel itu masjidnya itu di lantai berapa? Lantai 7 atau tidak salah. Ya. Tetap ada suara khatib sampai di situ. Ya. Nah, ini zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu kata beliau, ada kondisi jamaah tidak bisa mendengar suaranya khatib. Maka beliau mengatakan wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahab. Wa hadza huwal mukhtarus sahih. Akan tapi tidak dimakruhkan bagi jamaah yang tidak mendengar suara khatib.
Bahkan diistihbabkan untuk membaca Al-Quran. Tidak dengar sama sekali, bukan karena mengantuk. Ada kondisi